saya Ayu Eka Nuraziza dengan NIM akhir 118. Di sini saya akan mengulas kembali sedikit mengenai pertemuan ketiga dalam perkuliahan Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Ibu Irhamnia SHMH. Dalam pertemuan ketiga ini membahas mengenai subjek hukum dalam perdata internasional. Subjek hukum sendiri dapat diartikan sebagai orang yang bisa melakukan perbuatan hukum, sedangkan subjek hukum perdata internasional adalah pihak-pihak yang dapat menimbulkan, menerima, dan bertanggung jawab atas hak serta kewajiban yang timbul dari hubungan hukum perdata yang melintasi batas negara. Subjek hukum perdata internasional yang pertama yaitu ada orang perorangan, yang meliputi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Untuk haknya, itu yang pertama diakui status personalnya, yang kedua memiliki kekayaan, yang ketiga melakukan perjanjian lintas negara, dan yang keempat perlindungan hukum. Sedangkan kewajibannya yaitu tunduk pada hukum dan kewajiban untuk membayar pajak. Subjek hukum perdata internasional yang kedua yaitu badan hukum, meliputi PT, firma, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Untuk haknya yang pertama yaitu diakui oleh badan hukum negara lain, yang kedua mendirikan cabang, yang ketiga menjadikan tuntutan hukum. Kemudian untuk kewajibannya itu ada tiga, yang pertama patuh pada hukum, yang kedua wajib membayar pajak, yang ketiga patuh ketentuan investasi lintas negara. Subjek hukum perdata internasional yang ketiga yaitu negara. Negara bisa menjadi subjek hukum dalam hukum privat. Untuk haknya yang pertama yaitu memiliki aset di luar negeri, yang kedua membuat kontrak dengan pihak swasta asing, yang ketiga mengajukan arbitrase. Kemudian untuk kewajibannya yang pertama patuh pada hukum negara kontrak dibuat, yang kedua menghormati perjanjian kontrak, dan yang ketiga tidak bisa menggunakan imunitas kedaulatan dalam urusan privat. Subjek hukum perdata internasional yang keempat yaitu organisasi internasional, meliputi untuk publiknya sendiri meliputi PBB, ASEAN, dan Uni Eropa. Kemudian untuk yang privat itu FIFA atau IOC. Untuk haknya sendiri yaitu yang pertama memiliki kantor, aset, melakukan kontrak. Kemudian yang kedua, kekebalan terbatas dalam menjalankan fungsi resminya, dan yang ketiga, diakui kapasitas hukum oleh negara anggota. Dan untuk kewajibannya, yaitu yang pertama mematuhi hukum privat, yang kedua menjalankan kontrak dengan pihak ketiga, dan yang ketiga menjamin pegawai dan operasionalnya sesuai dengan aturan setempat. Subjek hukum perdata internasional yang terakhir yaitu perusahaan multinasional, yakni perusahaan yang beroperasi di negaranya, di luar negeri, dan bisa lebih dari satu negara. Untuk haknya yang pertama yaitu hak mendirikan usaha, yang kedua perlindungan investasi, yang ketiga arbitrase internasional. Dan untuk kewajibannya, yang pertama ada kewajiban patuh pada hukum, yang kedua kewajiban membayar pajak, dan yang ketiga mematuhi standar internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.